Berapa banyak laki-laki gagah perkasa, dia bisa main fitness, dia keliling sepak bola, dia karate bisa, taekwondo bisa, silat dia bisa, lari kencang dia bisa, melangkahkan kaki dari masjid, dari rumah ke masjid hanya 20 meter tidak bisa. Ada? Berapa banyak orang tua sudah jongkok, sudah cacat, pakai tongkat, tapi karena kekuatan iman, walaupun rumahnya jauh dia datang ke masjid. Ada? Bukan kekuatan fisik, melainkan kekuatan iman. Mukmin yang kuat imannya lebih baik, lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar فمن زهزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن ذلك من الشيء والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, senantiasa bersyukur di lisan, bersyukur di hati, bersyukur di amalan. Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi. Siapa bersyukur sesungguhnya dia bersyukur untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Siapa yang merasa dizolimi, merasa ditekan, merasa dihina, gak usah dibalas, gak usah panggil pengacara, gak usah lapor polisi, baca saja sholawat asbih ya. Kalau sibukkan antara orang zalim dengan kezalimannya, semoga kita dikeluarkan dari berbagai macam kezaliman dengan jalan yang selamat. Maka yang sedang ada masalah, sedang ada musibah, berbayarlah sholawat. Khususnya ketika ada kezaliman, bacakan sholawat asbih. Seperti apa bunyinya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainil salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita berangkat dari rumah ke masjid sendirian. Suatu saat nanti kita tidak bisa berangkat ke masjid, melainkan digotong oleh warga. Hari ini kita sholat di belakang imam. Suatu saat nanti kita akan sholat di depan imam. Hari ini kita bisa mandi sendiri.
suatu saat nanti kita akan dimandikan. Hari ini kita bisa berjalan pulang kembali ke rumah. Suatu saat nanti kita tidak kembali ke rumah, melainkan masuk ke alam kubur. Alhamdulillah, agama Islam sempurna, lengkap. Kehidupan, kematian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Dihidupkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, dihidupkan kembali. Hanya kepada Allah kita akan kembali. Siapa yang taat kepada Allah, ikut surat Nabi, dia akan bahagia. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah, ikut surat Nabi, dia akan bahagia, dia akan menang, dia akan selama-lamanya dia akan nanti. Tetapi siapapun juga ingkar kepada Allah, ingkar kepada surat Nabi-Nya, dia akan sengsara dunia yang sementara dan sengsara di akhirat yang selama-lamanya. Hanya ada dua tempat saja di akhirat nanti. Dunia kita tidak bisa jadi petani, jadi pedagang, gak bisa jadi pejabat, jadi karyawan, gak bisa jual di sini, jual di tempat lain. Dunia banyak pilihan, akhirat hanya dua saja. Kalau kita tidak bisa masuk ke surga, mau masuk ke mana? Maka masing-masing kita, ya, semua kullu nafsin za'iqatul maut, akan menghadapi kematian. Ibu punya tempat tanggal lahir di mana, Bu? Tanggal lahir di mana? Bulan berapa? Tahun berapa? Ada di KTP? Ada. Tetapi tidak seorang pun yang punya surat tanda kematian. Ada, Bu, surat tanda kematian? Mati di mana, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu. Kalau kita datang kakek dulu, kemudian bapak, kemudian anak, kemudian cucu datang ke dunia, ada urutannya. Tapi meninggal dunia siapa duluan? Bapaknya masih sehat, anaknya meninggal duluan. Kakeknya masih sehat, cucunya boleh meninggal duluan. Maka Masya Allah, Allah siapkan kita dunia sementara ini untuk menyempurnakan iman kita, menyempurnakan amal soleh kita, sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan bersih. Maka akan dipanggil nanti, ya ayyatuhan nasul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Akan tiba saat nanti, ya, orang berbondong masuk neraka, berbondong-bondong masuk surga, sampai orang terakhir, ya, diangkat daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masihkah saya dapat jatah di surga? Masya Allah, orang terakhir diangkat dari neraka, masuk ke dalam surga. Ternyata luas surga 10 kali dunia. Ditutup pintu neraka, ditutup pintu surga. Ya ahlul jannah, hai penghuni surga, kamu akan hidup selama-lamanya, tidak akan mati-mati lagi. Hai penghuni surga, kamu akan muda selama-lamanya, tidak akan tua-tua lagi. Hai penghuni surga, kamu akan bahagia selamanya, tidak akan sedih-sedih lagi. Hai penghuni surga, kamu akan sehat selama-lamanya, tidak akan sakit-sakit lagi. Dunia kita pengen sehat, ada sakitnya, pengen bahagia, ada sedihnya, pengen hidup terus, tak bisa, ada kematian. Ditutup pintu neraka. Masya Allah, alladzina kafaru, orang-orang yang ingkar, maka khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Kata Imam Ghazali, seandainya ada sebuah jagung ditanam di bumi terus sampai ke langit ketujuh,
diambil biji jagung tadi 1000 tahun sekali. Datang burung kedua 1000 tahun sekali. Datang burung ketiga ngambil biji jagung 1000 tahun sekali. Tetapi suatu saat nanti itu jagung akan habis karena langit ada batas. Akhirat nanti khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Apa artinya? Akhirat kekal abadi selama Masyaallah, tiada awal, tidak ada akhir. Masing-masing kita akan mendapatkan buku catatan amal. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah inni zanantu anni mulaqin hisabiyah wa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslamtum bil ayyamil khaliyah. Orang baik, orang amal soleh, orang dia taat kepada Allah akan mendapat buku catatan dari tangan. Ya, masing-masing kita punya laporan. Fayaqul ha umqra'u kitab, ini kitabmu, ini amalanmu nih, Masya Allah. Semua tercatat dalam kitab tersebut, tidak ada yang luput satu pun juga. Ya, kemudian diberikan kenikmatan, diberikan makan, minuman, masuk surga penuh dengan kelezatan dan sebagainya. Akan tetapi orang yang mendapat buku catatan amal dari tangan kirinya, Allah firmankan dalam Al-Quran, "Fa'amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah." Orang yang ingkar, orang yang maksiat, orang yang tidak mau taat kepada Allah, dia akan mendapatkan buku dari catatan tangan kirinya. Ya laitani lam uta kitabiyah. Buku apa ini? Buku apa ini? Semua tercatat. Umur 17 tahun, jam 7 malam, lewat 7 menit sedang ngapain, klik, keluar gambarnya. Allah Akbar. Ya, semua tercatat kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat yang mencatat, kita sudah lupa, kita sudah tidak ingat. Ternyata lengkap catatannya. Dimasukkan ke dalam neraka, Masya Allah, dia akan lapar, tidak ada makanan, haus, tidak ada minuman. Diberikanlah zakum, ya, buah berduri dari neraka. Karena tidak ada makanan, karena lapar, itu dimakan juga. Dimakan ke mulutnya duri dari neraka, hancur mulutnya, hancur kerongkongannya, hancur usus-ususnya. Dia teriak haus, ya Allah, tidak ada minuman. Dikasihlah ghislin. Apa itu ghislin? Minuman darah campur nanah yang mendidih. Allah. Ya, ada minuman nanah darah mendidih. Haus, tidak ada minuman. Tetapi karena haus diminum juga, hancur mulutnya, hancur hatinya. Allah Akbar. Maka ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa sholat subuh berjamaah, istiqomahkan, konsisten, komitmen terus sampai akhir hayat. Bahkan kita upayakan di setiap masjid sholat subuhnya rame seperti sholat Jumat. Takbir! Masjid sudah dibangun, pengurus sudah ada. Siapa yang bisa memampukan masjid? Umat Islam. Alhamdulillah. Dibuat kajian sholat subuh berjamaah. Man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah. Siapa keluar dari rumahnya mencari ilmu, dia sedang di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji, sampai pulang kembali ke rumahnya. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat orang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tidak sama.
Man salaka thariqan fi sabilillah, man salaka thariqan, barang siapa mencari ilmu, maka Allah barang siapa memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kakinya menuju surga. Mudah-mudahan kita rajin pengajian, rajin taklim, rajin gerakan subuh jamaah, mudah jalan ke sini, mudah pula masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Regone lembu kena lemune, regone menungso ora kena lemune, regone menungso kena elmune. Ngertos ora? Ngertos. Ngertos? Regone lembu kena lemune. Harganya sapi, harganya kerbau karena gemuknya. Makin gemuk makin mahal. Sopo iku? Lembu, sapi. Makin kurus makin murah. Nanti Idul Adha. Regone menungso ora kena lemune, regone menungso kena elmune. Harganya manusia tidak dilihat dari gemuknya. Harganya manusia dilihat dari ilmunya. Semakin tinggi ilmunya, semakin naik derajatnya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Allah yang akan meninggikan derajat orang beriman dan berilmu lebih tinggi daripada yang tidak berilmu. Masya Allah, seorang insinyur arsitek, dia gambar, dapatnya berapa? Puluhan juta, ratusan juta. Walaupun badan kurus kecil, bikin gambar arsitek. Badannya gede, gagah, mohon maaf, cuma tukang bangunan. Berapa sehari? Ya, harganya manusia bukan dari gemuknya, harganya manusia dari ilmu. Maka alhamdulillah, ya, kita bersyukur kepada Allah, istiqomah kajian subuh berjamaah. Yakinlah nanti an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, innallaha yab'atsu li hadhil ummah, Allah Subhanahu wa taala sungguh akan menghantar kepada umat ini ala kulli rasi fi kulli mi'ati sana, setiap 100 tahun. Setiap berapa tahun? 100 tahun. Man yujaddidul hadina, akan ada orang yang memperbaharui agama. Setiap berapa tahun? 100 tahun. 1924 runtuh khilafah Turki Utsmani. Runtuh, hancur, berantakan. 1924 ditambah 100 berapa? 1924 ditambah 100 berapa, Bu? 2024 insya Allah jadwal bangkitnya umat Islam. Takbir! Ini sudah jadwalnya umat Islam bangkit. Di mana-mana ramai salat subuh berjamaah, di mana-mana ramai orang menghafal Quran, di mana-mana ramai donasi Palestina, di mana-mana ramai orang pakai cadar, pakai jilbab, pakai gamis. Dulu 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, banyak orang hafal Quran? Belum. 30 tahun lalu mana ada orang pakai jilbab, pakai cadar? Jarang. Ya, 30 tahun lalu, 40 tahun lalu mana ada orang hafal Quran? Jarang. Sekarang Masya Allah, ya, sholat subuhnya ramai, ibu-ibu pakai jilbab ramai, anak-anak menghafal Quran ramai. Insya Allah jadwalnya kebangkitan umat Islam. Tinggal kita mau jadi penonton atau mau jadi pemain. Ibu yakin Islam akan bangkit? Ibu mau jadi penonton atau mau jadi pemain? Kalau penonton tidak ikut main, banyak omong. Penonton bola ikut main bola? Enggak ikut, ngomong. Banyak ngomong. Kipernya salah,
penjaga strikernya bodoh, bek kanannya nggak becus, penonton, pemain diam, gerak, cetakan gol yang dapat piala pemain atau penonton. Demikian pula Islam akan bangkit. Ibu jangan nonton, bapak jangan nonton, ikut aktif dalamnya. Insya Allah ya, kita gerakan suatu berjamaah, kita gerakan ekonomi umat, kita gerakan anak-anak menghafal Quran, kita gerakan muslimah untuk berhijab. Insya Allah yang menjadi aktivis, yang menjadi ketua, yang menjadi penggerak gerakan suatu berjamaah akan mendapat piala di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Penonton masuk PCI. Apa itu PCI? Partai Cemeh Indonesia. Cemeh ya kan? Yuk suatu apa suatu jamaah. Yuk kita imbang. Apa itu imbang? Yuk kita bikin ekonomi apa? Cemeh. Jangan bercemeh ya. Kalaupun kita tidak bisa berdonasi, kita tidak bisa gerak, minimal berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-mu'minul qawi khairun wa habilallah minal mu'minil dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik, mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat apanya? Kuat imannya. Kuat apa bu? Kuat iman. Ini orang bisa datang sholat subuh berjamaah bukan gara-gara kekuatan fisik. Betul? Bukan kekuatan fisik, tetapi karena kekuatan iman. Saya kalau pakai kekuatan fisik dari Pekanbaru jam 11 malam nyampe jam 2. Tetapi karena ada panggilan iman, bismillah, saya berangkat ke ujung Batu. Takbir, Allahu Akbar. Berapa banyak laki-laki gagah perkasa, dia bisa main fitness, dia keliling sepak bola, dia karate bisa, taekwondo bisa, silat dia bisa, lari kencang dia bisa, melangkahkan kaki dari masjid, dari rumah ke masjid hanya 20 meter tidak bisa. Ada? Nah. Berapa banyak orang tua sudah jongkok, sudah cacat, pakai tongkat, tapi karena kekuatan iman, walaupun rumahnya jauh dia datang ke masjid. Ada? Bukan kekuatan fisik, melainkan kekuatan iman. Mukmin yang kuat imannya lebih baik, lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat amalnya, rajin sholatnya, qobliyah, ba'diyah, sholat Tuhan, sholat tahajud, lanjutkan seperti itu. Lebih baik daripada mukmin yang sholat di rumah, tidak sholat tinggalkan sholat sunnah. Sallu ayuhan nas fi buyutikum fa inna afdal sholat fi baiti illa maktuba. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Sallu ayuhan nas, hai manusia, salat. Fa inna afdal salat fi baiti. Sungguhnya sebaik-baik salat, seafdal salat di rumah. Dan antum belum selesai. Sebaik-baik salat di mana? Di rumah. Illa maktubah, kecuali yang 5 waktu. Hei abang, hei budak, Kang Mas, silahkan sholat qobliyah ba'diyah di rumah. Monggo sholat duha di rumah. Silahkan sholat tahajud di rumah. Silahkan sholat tobat di rumah. Silahkan sholat tasbih di rumah. Silakan sholat istikharah di rumah. Hiasilah rumahmu dengan sholat-sholat sunnah. Ibu yang rumahnya besar, ada lantai 2, lantai 3, di atas 5 kamar, 6 kamar, jangan biarkan kamar-kamar kosong. Hiasi dengan sholat-sholat sunnah. Duha di kamar nomor sekian, 2 rakaat, pindah lagi kamar sekian. Hiasilah rumah lu dengan sholat-sholat sunnah. Kalau ada kamar kosong di rumah kita, nggak ada sholatnya, nggak ada tilawah Qur'annya,
2 hari rumah kita kosong, yang ngisi siapa? Maka kita kalau buat safar meninggalkan rumah kosong, jangan langsung masuk kamar kemudian tidur. Ucapan salam, baca kursi, kibas-kibas itu tempat tidur. Karena apa? Genderuwo, cintomang, suster ngesot, kuntilanak numpuk di situ. Hiasi rumah dengan sholat sunnah. Tetapi sholat 5 waktu, laki-laki di mana? Di masjid. Subuh sholat di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid. Yang laki-laki siap 5 waktu sholat berjamaah di masjid? Yang laki-laki siap sholat 5 waktu berjamaah di masjid? Takbir. Laki-laki yang subuhnya tidak di masjid bukan laki-laki soleh, melainkan laki-laki soleha. Maka ibu-ibu siapkan emasnya, siapkan anak laki-lakinya. 7 tahun ajari sholat, 10 tahun tidak sholat, dipukul. Jangan bilang kasihan, pukul anak 10 tahun kalau tidak sholat. Supaya apa? 11 tahun belajar, 12 tahun belajar, 13, 14 tahun belajar, 15 tahun dia balik, sudah mimpi basah, siap sendiri sholat ke masjid. Coba ibu perhatikan, anak-anak yang tidak dipukul oleh orang tuanya tidak berangkat ke masjid. SD didiamkan, kasihan masih SD. SMP didiamkan, jangan masuk ke masjid. SMA didiamkan, nggak ke masjid nih anak muda. Kemudian baru dipukul anak SMA. Anak SMA dipukul, nggak ke masjid. Apa yang terjadi? Wow, enak aja main pukul. Saya sudah punya pacar, saya sudah macam-macam. Kenapa anak tadi marah? Gara-gara bapaknya telat pukul anaknya supaya 10 tahun dipukul. Udah SMA baru dipukul. Anak kuliah dipukul macam mana? Berantem lah sama bapaknya. Sekarang anak kuliah bapak badannya gede. Maka lanjutkan sholat berjamaah di masjid. Al-mu'min khairun wa habilallah minal mu'min dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik, lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat imannya, kuat amal solehnya, dan kuat pula isi dompetnya. Pengen punya jodoh, pengen punya menantu kuat imannya, kuat amal solehnya, tapi tipis isi dompetnya. Ternyata Nabi beserta para sahabat, dia membangun iman, dia membangun takwa, dia pun membangun pasar, dia pun membangun ekonomi umat. Jadilah mereka para sahabat-sahabat yang kuat imannya, kuat amalnya, kuat juga hartanya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan diri dan dengan harta. Jihad dengan diri, dengan nyawa sudah ada belum? Sudah ada jihad dengan nyawa? Sudah ada di Palestina. Kita ngapain? Jihad dengan harta. Dengan cara yang halal, persembahkan harta kita untuk membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lau anna ahla qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jika seandainya penduduk suatu kampung beriman dan bertakwa, la fatahna, lamnya lam taukid itu pasti, sungguh, benar, akan kami buka pintu-pintu rahmat di langit maupun di bumi. Apa syaratnya? Iman dan takwa bukan sendirian. Iman dan takwa bukan satu keluarga. Iman dan takwa satu kampung. Ya, walau anna ahla qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jika sekampung, jika sedusun
jika sekota semua penduduknya beriman dan bertakwa, menjaga sholat 5 waktu berjamaah, kemudian mengamalkan sunnah, turun barokah dari langit dan bumi, tanahnya subur, hujannya nggak bikin banjir, ada kebaikan di bumi dan ada kebaikan di atas langitnya Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Iman dan takwa. Maka hati-hati, 14 Februari pemilu, pilihlah yang beriman dan bertakwa. Demokrasi yang menang yang banyak, betul? Dipilih suara terbanyak. Satu kampung pencuri, ada pemilihan umum demokrasi, 90% maling. Yang jadi pemimpin siapa? Perampok. Demokrasi memilih dengan suara terbanyak, yang banyak yang menang. Sekampung kampung maling, copet, maling, perampok. Ada pemilu, yang menang siapa? Komandan maling, betul. Sekampung, mohon maaf, pelacur semua. Sekampung pelacur semua. Ada pemilu, yang jadi pemimpin siapa? Germo. Karena demokrasi memilih dengan suara terbanyak. Sekampung orang-orang soleh, sekampung orang-orang soleh, sekampung orang-orang taklim, dibikin pemilihan umum. Yang menang siapa? Orang soleh. Jangan salahkan pemimpin. Boleh jadi umat kita belum soleh, boleh jadi kebanyakan perampok, boleh jadi kebanyakan koruptor, boleh jadi rakyatnya pun mencuri, berzina, riba, maka pemimpinnya pun tukang korupsi. Salah siapa? Salah pemimpin atau salah rakyat? Ada pemimpin di sini, RT, RW, camat, gubernur, bupati, presiden yang beriman dan bertakwa. Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin, datang tamu keluarganya. Bab apa engkau bertamu? Bahas keluarga atau bahas pemerintah? Bahas keluarga ya Umar. Masya Allah. Kalau kamu duduk di kantor saya bahas keluarga, saya matikan lampu, cepet. Ngobrol dalam keadaan gelap. Kenapa dimatikan ayah? Kenapa kita ngobrol gelap-gelapan? Kenapa enggak pakai lampu? Anakku, ini lampu dibiayai oleh negara. Kita ngobrol di ruang ini, ruang negara. Jangan sampai harta negara digunakan untuk keperluan keluarga, walaupun hanya sebiji lampu. Siapa dia? Umar bin Abdul Aziz. Siapa dia? Pemimpin yang beriman, pemimpin yang bertakwa. Takutnya kepada siapa? Takutnya kepada Allah. Jangankan korupsi, jangankan mobil dinas, jangankan kantor dinas, lampu satu biji pun dia matikan kalau ada tamu untuk urusan pribadi. Telepon kantor, kertas kantor, waktu di kantor, semua fasilitas kantor adalah untuk urusan kantor. Hati-hati. Seorang karyawan kantor, dia PSN, hati-hati. Jam 8 masuk kerja, jam 5 pulang. Gunakan waktunya untuk bekerja. Karena sudah ada angka transaksi, aku menjadi ASN, ada kontraknya digaji sekian, semua digunakan untuk negara. Jangankan korupsi, satu lembar kertas dari kantor dia gunakan untuk main-main bikin kapal-kapalan. Dia gunakan untuk surat kepada ibunya, "Ma, tolong belikan bawang di dapur." Pakai satu kertas kantor, itu satu helai kertas kantor akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru satu helai
pulpen kantor, telepon kantor. Telepon kantor yang bayar wifi kantor siapa? Negara. Dia pakai nonton drama Korea. Urusan negara atau urusan pribadi? Jangankan seharian penuh dia pakai wifi kantor. 1 menit dia gunakan wifi kantor untuk keperluan pribadi, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Masya Allah, berat menjadi pemimpin. Siapkan iman, siapkan takwanya, insya Allah akan turun. Gara-gara pemimpinnya Umar bin Abdul Aziz, menterinya ikut-ikutan soleh. Istriku, tinggalkan semua harta kalian. Pilih sekarang. Kau jadi istriku sebagai istri khalifah, atau silakan kamu berpoya-poya dengan harta siapa. Alhamdulillah, suaminya orang soleh, istrinya orang soleh. Ya suamiku, apalah arti hidupku tanpamu? I love you full forever. Masya Allah. Kalau kau cinta padaku, tinggalkan gemerlap harta, cincinnya, gelangnya, kalungnya, diinfakkan ke bendahara Baitul Mal menjamin. Istri solehah siap mengorbankan hartanya untuk kepentingan umat. Istri apa namanya? Istri solehah. Tapi kalau istri tidak solehah, abang, tetangga mobilnya baru, kita masih mobil lama. Kapan kita beli mobil baru? Ibu, sehebat-hebatnya bapak, segarang-garangnya bapak, tetap takut sama istri. Masuk di otak, mobil baru, mobil baru, mobil baru, mobil baru. Papa, kapan beli mobil baru? Mobil baru, mobil baru, mobil baru. Masuk ke otak laki-laki. 83% laki-laki korupsi gara-gara bisikan perempuan. Hati-hati. Gaji belum turun. Masya Allah, hampir 99% guru ASN sertifikat akte kerjanya mampir di. Karena apa? Belum beriman, belum bertakwa, belum qanaah. Gajinya 5,3. Tanggal 5 sudah koma, habis duit gajinya. Kalau tidak ada iman, kalau tidak ada takwa, anak belum selesai kuliah, kebutuhan rumah tangga, kemudian tidak ada jalur lain, maka korupsi adalah solusi. Nah, banyak yang korupsi, tingkat kecil korupsi, tingkat besar korupsi, tingkat departemen korupsi. Maka 30 Desember 2023 negeri ini harus bayar hutang 8.000 triliun. Bunganya saja mencapai 450 triliun. Ibu pernah lihat uang 1 triliun? Pernah Bu? Sama dengan saya, belum pernah lihat. 1 triliun berapa miliar? 1000 miliar. 1 miliar berapa juta? 1000 juta. Hutang kita jatuh tempo loh. Hutang negara Republik Indonesia jatuh tempo akhir tahun ini 30 Desember 2023 hampir 500 triliun. Sekarang tanggal berapa? 10, 11, 12, 20 hari lagi bayar hutang. Berapa? 500 triliun. Dan itu hutangnya baru bunga. Pokoknya 8.000 triliun, bunganya 500 triliun. 500 triliun. Kalau 1 miliar bisa bangun masjid,
Betul Pak Ketua? Kalau ada uang 1 miliar bisa bangun masjid? Artinya 1 triliun bisa membangun berapa masjid? 1000 masjid. Berapa dek? 1000 pinter ya. 1 triliun 1000 miliar. 1 miliar membangun 1 masjid. 1000 miliar membangun 1000 masjid. 500 miliar 500 masjid. 500 triliun bisa membangun 500.000 masjid. Tapi bukan bangun masjid, buat bayar hutang. Kenapa negeri kita bayar hutang? Kenapa negara kita bayar hutangnya? Karena rakyatnya punya hutang semua. Guru punya hutang, ASN punya hutang, hutangnya hutang riba. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilur riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Nabi melaknat 4 orang yang meminjamkan riba, yang makan riba, lembaga keuangan, perbankan, asuransi, leasing yang tidak pakai syariat. Nabi melaknatnya jauh daripada rahmat Allah. Akilur riba wa mukilahu, yang makan riba, nasabahnya, minjeminnya, guru minjem catatan riba, kemudian ASN pakai sertifikatnya ke bank, kemudian ada ribanya. Yang meminjamkan sama, yang dipinjamin sama. Wa katibo, yang menulis. Pak Ustadz, saya cuma accounting doang, saya cuma kasir, saya cuma juru tulis. Ini ngutang 1 juta, utang saya cuma nulis doang. Wasahidaihi, dan 2 orang saksinya. Pak Ustadz, saya nggak minjemin riba, saya nggak bukan rentenir, saya bukan accounting, saya bukan notaris, saya nggak itu, saya cuma nonton doang, saya cuma saksi tanda tangan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum sawa, semua itu sami mawon odo-odo wae. Maka ini musibah besar. Karena apa? Wa halallahu bai wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Subuh jalan, tabligh akbar jalan, umroh jalan, haji jalan, riba. Aneh bin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa zaru ma baqiya minar riba. Ya ayyuhalladzina amanu artinya apa, Bu? Ya ayyuhalladzina amanu artinya ittaqullah, artinya itu ngerti. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Ayat riba ini diberikan kepada orang beriman. Hanya orang beriman yang bisa melepaskan diri dari riba. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhannas, bukan, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Iman saja tidak cukup. Maka banyak orang iman kena riba, banyak orang Islam kena riba. Islam saja tidak cukup, iman saja pun masih kurang, harus plus. Apa plusnya? Ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Kita ulang. Ya ayyuhalladzina amanu artinya ittaqullah, artinya wazaru ma baqiya minar riba, artinya tinggalkan sisa-sisa riba.
bersihkan tuh tangannya dari riba, bersihkan tuh kasnya dari riba, bersihkan uang rumah dari riba, bersihkan kantor dari riba, bersihkan tokonya dari riba, bersihkan kampungnya dari riba, bersihkan tuh, tinggalkan riba. In kuntum mu'minin. Apa artinya? Kalau kamu beriman. Ada ini ayat. Depannya iman, belakang iman. Kita kaji ulang. Ya ayyuhalladzina amanu artinya ittaqullah artinya wa zaru ma baqiya minar riba artinya in kuntum mu'min artinya untuk meninggalkan riba rumusnya apa? Iman di depan plus takwa, tinggalkan riba kalau kamu beriman. 2 kali iman. Gak bisa Pak Ustaz. Hari ini kalau gak ada SK macam mana? Itu bahasa iman atau bahasa logika? Logika. Semua gak ada SK Pak Ustaz. Semua ke bank Pak Ustaz. Gimana lagi? Bahasa iman atau bahasa logika? Logika. Yang dipanggil meninggalkan riba, iman atau logika? Iman. Orang beriman gak peduli mau semua kantor gadikan SK, mau semua kena riba, saya beriman kepada siapa? Kepada Allah. Ini perintah Allah, tinggalkan. Masya Allah. Siap tinggalkan riba? Tapi gimana Pak Ustaz? Gaji saya di situ. Gimana Pak Ustaz? Gaji saya di situ. Ini alasan logika atau alasan iman? Logika. Kalau iman mendengarkan Al-Quran, wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, mendengarkan hadis, wa qala Rasulullah SAW, apa mesti yang kita lakukan? Sami'na. Cuman iman kita lemah, gak kuat, ya, maka hancur umat Islam gara-gara riba ini. Insya Allah sholatnya jalan, puasa jalan, doa. Ya Allah, kami sudah sholat ya Allah, kami sudah ta'lim ya Allah, kami sudah haji ya Allah, kami sudah umroh ya Allah. Kenapa masih juga kena riba? Berikan kekuatan ya Allah. Dia berangkat ke Mekah, dia berangkat ke Madinah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tapi kalau hartanya haji dan umroh berangkat dari riba, gak ada panggilan untukmu, gak ada pahala haji, gak ada pahala umroh, cuma capek doang, gak diterima amalnya kalau berangkat dari riba. Ini bukan masalah pribadi, sudah masalah negara kita. Salah siapa? Salah siapa? Semua salah. Rakyatnya belum paham, pemerintah pun banyak yang belum paham. Alhamdulillah 20 Agustus 2022 telah hijrah, telah tobat, telah ngerti nih komisaris, pemilik saham, gubernur, wali kota sudah ngerti. Alhamdulillah Bang Rio Kepri berubah menjadi Bang Rio Kepri Syariah. Alhamdulillah. Selamat dari dosa-dosa riba. Lanjutkan perjuangannya, insya Allah. Tinggalkan riba, naikkan iman dan takwa. Kita siap berjuang di jalan Allah dengan harta yang bersih, dengan harta yang jernih, harta yang halal, sehat di badan, harta yang halal, jernih di hati, harta yang halal, bersih pikiran, harta halal, mudah untuk ibadah. Harta yang haram, penyakit di badan. Harta yang haram, kotor di hati. Harta yang haram, rusak pikiran. Harta yang haram, susah diajak ibadah. Kenapa masjid kosong? Kenapa pengajian kosong? Cek makannya apa? Udah diajak Pak Ustaz, udah di WhatsApp Pak Ustaz, udah ditelepon Pak Ustaz, udah diberikan mikrofon gede mau dipasang tua gede di masjid Allah, gak juga mau taklif. Kenapa dia?
cek makannya. Al halalun bayyin wal haramun bayyin. Halal itu jelas, haram itu jelas. Hitam itu hitam, putih itu putih. Yang di tengah-tengah apa? Abu-abu, remeng-remeng. Suamiku, kulepas engkau untuk mencari kerja. Tolong berikan kami harta yang halal saja. Saya siap puasa, saya siap rela tidak makan daripada kau beri harta yang haram. Siap bilang seperti itu Bu sama suaminya? Sudah pernah belum? Nah, tuh. Ibu bilang, bismillah suamiku, hanya dari pintu rumah ini saya hanya menerima harta yang halal. Jangan rusak ibadah saya, jangan rusak anak saya dengan harta yang haram. Siap bilang seperti itu Bu? Besok ngamuk suaminya. Karena apa? Riba, riswa, korupsi, suap, curang, timbangan, ini sudah umum di masyarakat. Ila dorozina wa riba fil qaryah faqad ahallu bi anfusihim azabullah. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Kalau riba dan zina sudah nampak di suatu kampung, sudah jelas riba dan zina, faqad ahallu bi anfusihim azabullah. Halal baginya azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dua aja nih, Pak Ketua. Dua aja nih. Tinggalkan riba, tinggalkan zina. Zaman dulu enggak ada riba online. Zaman baheula tidak ada zina online. Zaman ayeuna riba offline dan riba online. Zina offline dan zina online. Buka handphonenya, masuk aplikasi. Alhamdulillah, pinjamanku cair 3 juta rupiah, pakai kerudung. Iklannya pakai jilbab. Bilangnya alhamdulillah. Download aplikasinya, minjem 3 juta, ditransfer 2,7 juta. Bayarnya sekian ratus ribu, bunganya 20%. Bunga hukumnya haram. Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004. Tahun 2004 sudah keluar fatwanya, bunga bank hukumnya haram. Tahun berapa? 2004. Sekarang tahun berapa? 2023. Hampir 20 tahun. Bayangkan, hampir 20 tahun itu bunga bank hukumnya haram. Berapa yang praktek, berapa yang samina wa ta'na dengan fatwa MUI? Hanya 6,5%. Dari 100 orang, hanya 6 orang yang rekeningnya syariah. 94 orang rekeningnya ABC, bank-bank yang lain. Betul? Dicek sama Pak Ketua. Absensi sholat subuh berjamaah. 1 Haji Kohar, banknya Bang apa Pak Haji? 2 Haji Mamat, banknya apa Pak Haji? 3, 4, 5. Dari 100 jemaah hanya 6 orang yang rekeningnya syariah. 9 orangnya Bang ribawi. Pak Ustaz, saya nggak ngambil keuntungan kok, cuma buat lewat doang itu transfernya. Setiap bank riba ada biaya administrasi. Berapa biaya admin per bulan Bang? 10.000. Cuma 10.000 Pak Ustaz. Gara-gara 10.000 tadi dikali 50 juta nasabah. Setiap bulan mereka menerima 50 juta dikali 10.000. Berapa? Berapa tuh? Banyak pokoknya. Ini gara-gara umat Islam. Dulu mereka cacing, sekarang berubah menjadi naga. Dulu mereka
cacing. Cacing segede apa Bu? Cacing. Sekarang menjadi naga. Siapa yang kasih makan cacing? Umat banknya bank mereka, rokoknya rokok mereka, sabunnya punya mereka. Masya Allah, alhamdulillah keluar fatwa bunga bank haram, keluar fatwa ulama terbaru. Haramnya membeli, menjual produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Betul? Ini ikut fatwa ulama enggak? Apa hukumnya memberi makanan, minuman, rokok yang keuntungannya buat memborbardir orang-orang Palestina? Apa hukumannya? Haram. Sudah tinggalkan? Sudah tinggalkan? Takbir. Lanjutkan. Umat Islam siap miskin. Kita siap miskin. Ada puasa, betul. Ada zikir, betul, kita siap miskin. Tapi Yahudi tidak siap miskin. Kalau sampai Israel bangkrut, Israel indah adopiti, Israel gak punya duit, perangnya mau pakai apa? Pakai lampu kunci, kalah sama Hamas. Orang Israel sudah lama memboikot produk Islam. Orang Israel gak makan lontong sayur. Orang Israel gak makan gulai paku. Orang Israel gak makan gado-gado. Orang Israel gak makan omol-omol. Orang Israel gak makan kue cucur. Berapa banyak makanan dari Pekanbaru? Betul? Ada gak orang Israel ngantri beli lontong sayur? Ada? Mereka sudah lama memboikot lontong sayur. Orang Pekanbaru antri McD, Pizza Hut, Starbucks. Dulunya cacing berubah menjadi naga. Siapa yang kasih makan? Rokok hukumnya? Rokok hukumnya? Khilafiyah ya. Ya, rokok hukumnya? Kalau ulamanya ngerokok makruh. Tapi kalau ulama nggak ngerokok haram. Kita ambil yang haram dulu ya. Ngerokok itu 1,7 triliun per hari. Keuntungan rokok se-Indonesia satu hari 1,7 triliun. Siapa yang merokok? Siapa yang merokok? Siapa yang merokok? Umat Islam. Yang punya pabrik rokok enggak merokok. Ada diskusinya, ada interviewnya, ada YouTube-nya. Seorang pemilik perusahaan rokok, orang kaya di Indonesia, salah satunya pemilik perusahaan rokok. Pemilik perusahaan rokok tidak merokok. Kenapa Bapak tidak merokok? Oh, saya orang dewasa, saya punya hak. Kenapa Bapak tidak merokok? Merokok mengganggu kesehatan jantung, janin, dan ibu hamil. Kenapa Bapak nggak merokok? Saya mau sehat. Loh, kok Bapak jual rokok? Saya mau duitnya, saya nggak mau sakitnya. Oh, yang punya perusahaan rokok mau sehat, mau duitnya. Yang rokok mau sakit, mengeluarkan duitnya. Allahu Akbar. Siap tinggalkan rokok? Siap tinggalkan rokok? Takbir. Asem-asem dulu. Asem dulu. Ya. Jadi dua haramnya, haram karena buat pribadinya, haram kalau rokok tadi keuntungannya untuk memerangi orang Palestina. Insya Allah ya, kalau kita sadar umat Islam akan bangkit, Israel bangkrut. Kalau Islam sadar, Islam akan bangkit, Israel
bangkrut. Tapi kalau umat Islam tidak sadar, Israel bangkit, umat Islam bangkrut. Saya ulang nih, kalau kita sadar, tidak merokok, tidak makan minuman mereka, kompak umat Islam, Islam bangkit, Israel bangkrut. Kalau kita sadar. Afala taqilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun. Lu punya akal gak sih? Mau berpikir gak sih? Punya otak gak sih? Berulang-ulang di dalam Al-Quran. Cuman kita ngeyel, kita nakal, gak mau taat ulama, gak mau ikutan para ustadz, gak mau. Akhirnya apa yang jadi? Umat Islam bangkrut, Israel bangkit. Siap berubah? Siap bergerak? Takbir. Insya Allah kita akan bangkit. Maka istiqomahkan kajian ini, melanjutkan dengan pergerakan. Jangan sampai kajian bubar, buat lagi pergerakan tambahan. Belanja Muslim Produk di Malaysia punya program BMF. Apa namanya? Buy Muslim First. Belilah barang-barang Muslim terlebih dahulu. Ibu mau belanja, bismillah, ya. Sholat ibadah, ngaji ibadah, taklim ibadah, haji ibadah, belanja ibadah. Nah, karena belanja ibadah, tulis bahwa obat belanja mau ke pasar, ada toko Muslim, ada toko kafir. Pilih mana? Mau beli baju ibadah, bismillah, beli baju. Ada yang Muslim, ada yang non Muslim. Pilih mana? Ini kalau dijalankan umat Islam kaya raya. Ibu sepele beli bawang ke warung sebelah, beli minyak ke warung sebelah. Kalau dia untung, anaknya sekolah. Kalau dia profit, nyumbang ke masjid. Kalau dia profit, insya Allah berangkat haji atau umroh. Sesama Muslim bersaudara, belilah produk-produk Muslim. Enggak ada Pak Ustadz. Nah, bangkit sekarang, ya. Ibu samponya, sabunnya, odolnya, sikat giginya, buat keteknya, produk mana itu? Buatan mereka. Boykot produk Muslim. Masya Allah, ternyata udah sekian tahun, sekian generasi, samponya punya mereka, sabunnya punya mereka, buat semua. Terus gimana? Yang sudah ada, beli produk Muslim. Yang belum ada, ciptakan produk sendiri. Masya Allah. Ya, belum ada, ciptakan produk sendiri. Jangan pakai sabun mereka, pakailah sabun merek Darussalam. Masya Allah. Sudah ada sabun Darussalam? Ada. Bikin Haji. Bikin, ya. Nanti bulan depan gerakan sholat subuh berjamaah plus launching produk sabun mandi merek Darussalam milik masjid, ya kan? Semua kompak boykot produk Israel. Jangan beli sabun mereka, beli sabun merek Darussalam. Semua mandi, ibu-ibu mandi berapa kali sehari? Sabunnya cari sabun merek Darussalam. Belinya ke ketua masjid, transfer ke rekening masjid. Hanya satu sabun saja dikali 1000 orang mandi sabun Darussalam. Untungnya buat siapa? Buat masjid. Masjid buat siapa? Bantu yatim, bantu apa? Cuman dari satu sabun. Bulan depan, bulan Februari 2024, kajian sholat subuh berjamaah tabligh akbar plus launching sampo Darussalam. Masya Allah. Semua pakai sampo. Mereknya apa? Israel lagi samponya. Boykot. Ya, Pak Haji musyawarah, Toke Sawit musyawarah, bikin pabrik sampo. Mereknya sampo Darussalam. Diumumkan sebelum hari Jumat,
semua jemaah wajib mandi, samponya sampo Darussalam. Allah bergerak, mana sampo, mana sampo, mana sampo Darussalam. Siapa yang untung? Orang Islam. Siapa yang profit? Orang Islam. Ketika banyak produktivitas, dibuka lowongan kerja. Dibuka lowongan kerja, tukang bikin sabun, tukang merek sabun, tukang packing sabun, tukang merek sampo milik Darussalam. Kalau dibuka lowongan kerja, adik-adik yang nganggur bisa bekerja, yang jomblo-jomblo bisa bekerja. Dari bekerja tadi punya profit, akhirnya menikah, hilang perzinahan gara-gara sabun doang. Bulan Maret 2024 launching lagi. Apa? Air minum merek Darussalam. Siap? Ya. Ini punya siapa ini? Punya siapa ini? Bagi. Itu orang kaya nomor 12 se-Indonesia punya perusahaan air. Ngapain kita orang miskin belanja ke orang kaya yang sudah kaya raya? Daripada dia sudah kaya raya nomor 12, lebih baik kita musyawarah, kumpul toko sawit, bikin perusahaan sendiri. Maret 2024 launching air minum merek Darussalam. Wajib semua tahlilan pakai air minum, syukuran pakai air minum, kajian pakai air minum. Mereknya apa? Darussalam. Takbir. Sampo Januari, sabun Februari, Maret air minum, April musyawarah kumpul apa? Bikin peci. Kajian taklim apa plus launching peci merek Darussalam. Pakai peci semua? Satu lah di antara peci-peci di kamar, satu merek Darussalam. Keuntungannya buat masjid, dibuka lowongan kerja, emak-emak yang bisa bikin peci. Emak-emak dapat untung, dapat profit, beli makanan yang bergizi buat keluarga. Lama-kelamaan akan dibentuk minimarket mereknya Darussalam. Bisa? Ya. Insya Allah. Innamal a'malu niat. Bismillah. Kita sekian tahun sudah merdeka. Samponya punya mereka, sabunnya punya mereka, odolnya punya mereka, sikat gigi punya mereka. Buat ketek mereknya apa? Buat ketek nih. Apa mereknya? Buatan mana? Israel lagi, ya Allah. Hah? Dari sampo, sabun, sikat gigi sampai buat ketek buatan. Ini perjuangan. Kalau sampai kita bikin produk sendiri, dan tolong jangan jadi PCI. Apa PCI? Partai Cemen Indonesia. Ngapain bikin produk? Ngapain bukan nulis seperti itu? Ini PCI namanya. Ya, kita bergerak saja, ciptakan produk baru, launching, insya Allah lambat laun negeri ini seperti Brunei Darussalam. Mohon maaf terakhir, saya ke Brunei tahun 2004. Pak Ci, itu kereta punya siapa? Oh, kereta mana itu? Itu punya Goreng. Kaget, hah? Goreng punya mobil sedan? Masya Allah. Emang berapa gaji Goreng? 2.000 ringgit. Ringgit Malaysia berbeda dengan ringgit Brunei. Ringgit Malaysia 3.200, ringgit Brunei 11.200. Gaji Goreng di Brunei 2.000 ringgit per bulan dikali 11.200. Berapa jadinya? 2.000 ringgit dikali 11.000 berapa? 22 juta rupiah gaji Goreng di Brunei. Pertanyaannya, berapa gaji Goreng Masjid Darussalam? Tanya belakang ya. Tanya belakang.
itu goreng masjid. Imamnya berapa? Imam 5.000 ringgit. Ringgit Malaysia berbeza dengan ringgit Brunei. Artinya imam masjid di Brunei setiap bulan dapat 5.000 dikali 11.000. Berapa hasilnya? 55 juta rupiah gaji imam masjid di Brunei. Pertanyaannya, berapa gaji imam di Masjidil Salam? Mohon maaf. Gaji imam kita masih lebih rendah daripada pembantu di Singapura. Betul? Pembantu di Singapura, tukang cuci, gajinya 15 juta. Pembantu di Singapura gaji 15 juta. Imam masjid gajinya kalah sama pembantu di Singapura. Kita jadi miskin gara-gara apa? Israel. Hobi kita beli barang-barang mereka. Di Qatar, lahiran gratis, sekolah gratis, sakit gratis, kuliah gratis, menikah gratis. Di mana? Di Qatar. Punya anak gratis, gak punya rumah diberikan lahan gratis, meninggal dunia gratis. Di mana? Di negeri Qatar. Negara kita Republik Indonesia, lahiran bayar, sekolah bayar, sakit bayar, kuliah bayar, nikah bayar, nikah lagi dituntut sekarang kamu. Ya, nikah bayar, mati bayar. Allah. Padahal pemerintah terapi original. Maka nanti jadilah pemimpin yang bisa memudahkan urusan rakyat. Gara-gara dia jadi pejabat, gratis BPJS, gratis sekolah, gratis kuliah, gratis wisuda. Masya Allah. Insya Allah. Jangan sampai menjadi pemimpin menyusahkan rakyatnya. Siapa yang jadi pemimpin kemudian memudahkan urusan rakyatnya, maka pemimpin tersebut dimudahkan urusannya di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang jadi pemimpin kemudian menyusahkan rakyatnya, maka di akhirat dia hidupnya akan susah. Ada baiknya dan Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang dari diri saya pribadi, kita tutup dengan doa kifayah majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.